Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil 'ibad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat iman di dalam hati kita selalu tertanam sampai yaumil akhir dan kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam moga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita mendengar kata jahiliyah, baik dari para dai, para penceramah ataupun moderator sekaligus MC dan yang lain-lain, bahwasanya beliau menyampaikan kita sudah keluar dari zaman jahiliyah, yaitu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita salah mengartikan kaitan dengan makna jahiliyah, bahwasanya jahiliyah secara tekstual menyampaikan adalah kata bodoh. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah itu sendiri mungkin ilmunya itu lebih tinggi daripada kita pada zaman sekarang ini. Kesaktiannya mungkin lebih tinggi daripada kita yang sekarang ini. Sehingga kita memaknai cuma jahiliyah itu makna bodoh. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman jahiliyah sebelum Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, orang-orang jahiliyah yaitu adalah orang di mana pengetahuannya luar biasa, bahkan bekilah. Ada yang menyampaikan bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, yaitu adalah tatkala ada orang lewat, walaupun tidak diketahui siapa yang lewat, maka dengan melihat jejak kakinya pun orang jahiliyah dulu itu bisa mengetahui kemana arah orang itu berjalan dan sampai berapa kilo mereka akan berjalan. Itulah hebatnya orang jahiliyah dulu. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada era zaman sekarang ini tanpa sadar bahwasanya kita sebagai umat akhir zaman ini sudah hampir mirip dengan pekerjaan-pekerjaan ataupun adat-adat yang terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan pada saat ini pun juga mungkin tanpa terasa kita pun juga sama pekerjaan ataupun akhlak kita ataupun sesuatu yang dikerjakan pada era zaman ini mirip dengan orang jahiliyah. Makanya dalam Al-Quranul Karim disebutkan beberapa hal kaitan dengan orang-orang jahiliyah. Yang pertama yang dalam Al-Quran disebutkan adalah dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah yaitu adalah percaya kepada hal-hal yang mistik atau disebut dengan tatayyur. Nah, pada zaman-zaman jahiliyah dulu sesuatu akan menjadi pertanda bahwasanya akan terjadinya sesuatu untuk kedepannya. Itu zaman jahiliyah. Nah, pada zaman yang sekarang ini kadangkala kita juga hampir sama, percaya dengan hal-hal yang aneh. Sebagai contoh yang terjadi pada saat ini, kadang-kadang bunyi burung, yang mana bunyi burung itu diidentikan dengan
dengan adanya kematian. Padahal belum tentu seperti itu, karena memang bunyi burung itu memang bunyinya seperti itu. Tidak mungkin bunyi burung itu sama dengan bunyi dengan makhluk-makhluk yang lain ataupun hewan-hewan yang lain. Jadi tanpa sadar kita itu sudah hampir mirip dengan orang jahiliyah, tatayur, percaya dengan hal-hal yang mistik. Bahkan pada zaman sekarang ini dengan perekonomian mungkin yang sudah morat-marit dengan adanya perkembangan zaman seperti sekarang, akhirnya kita percaya dengan adanya dukun, percaya dengan perkataan-perkataan dukun ataupun dengan yang lain-lainnya. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang tahu kapan kita mati, bagaimana dengan ekonomi ataupun rezeki yang diberikan kepada kita, itu memang Allah yang menentukan. Jangan sampai kita itu memohon atau minta bantuan ataupun percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain dari dhannul jahiliyah, ada yang namanya tabarrujul jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, orang-orang pada waktu tersebut banyak yang, mohon maaf, mungkin dari segi pakaian pun lebih menampakkan kaitan dengan postur tubuh. Itu adalah tabarrujul jahiliyah. Mungkin baju ataupun pakaian yang dipakai itu serba tertutup, tetapi lekukan tubuh yang terlihat pada seseorang tersebut, khususnya para wanita, itu bisa membuat nafsu ataupun membuat birahinya seorang laki-laki itu memuncak. Begitu juga sekarang pada saat ini. Pada saat ini banyak seorang perempuan yang kadangkala berpakaian islami, tetapi menurut Islam sendiri itu juga tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Karena apa? Karena bukan mengandung tetapi akan membuat birahi seorang laki-laki itu akan muncul. Lekukan tubuh yang diginikan oleh seorang perempuan itu juga akan muncul. Bahkan pada saat ini juga tidak banyak, bukan tidak sedikit, tetapi sudah banyak bahkan orang perempuan, mungkin anak-anak kita sendiri, yang berpakaian layaknya seorang laki-laki. Dan itu apa? Dengan tidak menutup auratnya. Kadang cuma pakai kaos ataupun singlet. Maka seperti yang pernah dalam sebuah riwayat disampaikan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW mau wafat, beliau berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril itu akan turun ke dunia ini setelah Rasulullah SAW wafat. Yang salah satunya di sana adalah bahwasanya arfaul haya'u minan nisa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat arfaul haya'u minan nisa, akan mengangkat sebagian rasa malu dari seorang perempuan. Tanpa sadar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan tabarrujul jahiliyah, kaitan dengan adat-adat itu sudah ditiru pada zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, wabil khusus kepada keluarga kita semua, anak-anak kita semua, sehingga tidak tergolong orang-orang yang adat-adatnya meniru orang-orang jahiliyah. Yang ketiga yang dalam Al-Quran disebutkan adalah hukmul jahiliyah, yaitu adalah hukum jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu, hukum yang dilakukan adalah orang yang kuat, orang yang beruang, ataupun orang-orang yang mempunyai dana yang besar, dialah yang paling kuat. Itulah hukum di zaman jahiliyah. Makanya ada hukmul jahiliyah, yang kuat dia yang menang. Itu hukum jahiliyah. Nah, kita hidup di Indonesia, di negara yang kita cintai ini, banyak hukum-hukum yang sudah menurut pandangan kami secara pribadi sudah tidak sesuai dengan hukum
hukum yang ada yang dijalankan. Bahkan hukumnya sudah cenderung kepada hukum-hukum yang di zaman jahiliyah. Apa contohnya? Kalau orang jahiliyah adalah hukum yang dilakukan kabilah-kabilah yang kuat, dialah yang paling berkuasa. Nah, sedangkan pada saat ini orang-orang yang beruang, orang-orang yang mempunyai jabatan, kadangkala bersalah, dihukum, maka dengan kekayaan ataupun dengan kekuasaan yang dimiliki, maka hukuman yang didapatkan itu tidak setimpal dengan apa yang dikerjakan. Kadang ringan, bahkan kadang langsung dibebaskan. Karena apa? Karena kekuatan dan uang yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Tapi sebaliknya, begitu orang yang tersangkut hukum, itu adalah orang-orang yang nggak punya, padahal hukum ataupun pelanggaran yang dilakukan di masyarakat itu cuma tidak seperti yang sebesar yang dilakukan orang-orang yang mempunyai uang tersebut, tetapi hukumannya sangat luar biasa. Artinya apa? Hukum pada saat ini kalah dengan kekuatan atau uang yang dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa. Inilah hukum yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu, dan ini pun juga sudah bukan hampir tapi sudah terjadi, khususnya di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perlindungan kepada negara kita semua, wabil khusus kepada wabah pada saat ini yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ada yang namanya hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah ini adalah fanatisme. Jangan fanatik kepada dalam satu golongan, itu dalam jahiliyah. Fanatik kepada golongan yang kuat. Nah, akhir-akhir ini banyak beberapa ormas khususnya dalam Islam sendiri, kita sebagai orang Islam, yang mana hamiyatul jahiliyah ini pun juga sudah dirasakan mulai terjangkit kepada kita sebagai orang muslim, yaitu adalah fanatisme kepada golongan, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persi, dan golongan-golongan yang lain. Sehingga seolah-olah golongan yang lain itu semuanya salah, yang paling benar adalah golongannya tersebut. Makanya Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu menyarankan, memberikan pandangan kepada kita sebagai umat Islam, hamiyatul jahiliyah itu tidak pantas dimiliki, tetapi kita harus mempunyai yang namanya bukan hamiyah, bukan fanatik kepada dalam satu golongan, tetapi kita harus mempunyai ghirah dalam hati kita, karena ghirah dengan hamiyah beda. Kalau hamiyatul jahiliyah yaitu adalah cinta, tetapi sudah cintanya buta kepada dalam satu golongan. Tapi kalau hamiyatul jahiliyah, tetapi kalau ghirah, karena dalam disampaikan ghirah adalah cinta yang tidak berlebihan tetapi tetap mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era pada zaman yang sekarang ini, di akhir zaman ini, banyak sudah kejadian-kejadian yang mana perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan orang jahiliyah pada zaman dahulu itu sudah dilakukan oleh kita semua di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua sehingga kita tergolong orang-orang yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan di akhir zaman ini fitnah-fitnah Dajjal mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah gambaran sedikit yang bisa dalam sampaikan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, baik bagi dalam secara pribadi ataupun pemirsa yang di rumah ataupun yang menyaksikan semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.